3, 2, 1. AGHT di bidang Hankam memuat beberapa contoh, di antaranya yakni spionase. Spionase merupakan kegiatan dari intelijen yang dilakukan untuk mencari informasi rahasia milik suatu lembaga, perusahaan, atau negara. Salah satu contoh spionase yang pernah terjadi di Indonesia ialah aksi penyadapan Australia terhadap Indonesia, yakni penyadapan ponsel Presiden SBY dan beberapa pejabat negara. Berikut videonya. Dukung sikap Australia yang memilih bungkam menyikapi aksi penyadapan intelijen terhadap Indonesia. Amerika dan Australia berkilah langkah penyadapan dilakukan untuk kepentingan kontra terorisme. Dalam pertemuan bilateral antara Australia dan Amerika Serikat, kedua negara menyampaikan pandangan serupa terkait penyadapan intelijen Australia pada sejumlah pejabat negara Indonesia. Menteri Luar Negeri Australia memilih tetap bungkam dan menolak berkomentar atas aksi spionase internasional ini. We do not discuss intelligence matters, certainly not allegations. We do not discuss them publicly and we will not do so. The Prime Minister has made 2 statements to the Parliament now on this issue and I would refer you to those statements. Sementara Amerika Serikat menilai sikap Australia tepat. Masalah penyadapan intelijen dianggap bukan konsumsi publik. But whatever has been or not been released or being discussed in the papers, I believe, as I think our friends in Australia do, is a matter of intelligence and intelligence procedures, and we don't discuss intelligence procedures in any sort of public way at this point in time, certainly, unless the President indicates otherwise, but that's where we are. Amerika Serikat dan Australia adalah 2 negara pelaku penyadapan internasional. Aksi penyadapan oleh intelijen Amerika bahkan memantik protes sejumlah negara di Eropa dan dunia. Hal yang sama kini dihadapi Australia yang harus menghadapi keberatan Indonesia atas aksi penyadapan intelijen terhadap sejumlah pejabat negara Indonesia pada tahun 2009 silam. Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyatakan akan melakukan segala cara untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia. Berbicara di depan Parlemen Australia, Abbott juga mengatakan tidak perlu bereaksi berlebihan atas penyadapan itu. Abbott menyatakan akan menggunakan segala kemampuan untuk membangun dan memperkuat hubungan dengan Indonesia. Abbott menganggap hubungan dengan Indonesia sangat penting. Pernyataan Abbott ini disampaikan setelah politisi Australia menyerukan Abbott segera menyelesaikan pertikaian diplomatik dengan Indonesia. Pemimpin Partai Hijau Australia mendesak Abbott segera menyelesaikan masalah ini sebelum meletus lebih besar. Sebenarnya hubungan dan kerjasama antara Indonesia dan Australia berjalan dengan baik. Penyadapan yang dilakukan Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia, termasuk saya, ini sulit dimengerti. Saya sulit untuk memahaminya, mengapa itu harus dilakukan. Antara Indonesia dengan Australia juga tidak berada dalam posisi berhadap-hadapan apalagi bermusuhan. Sehingga kalau ada yang mengatakan intelligence itu bisa melakukan apa saja, saya justru mempertanyakan. Intelligence itu arahnya kemana? Mengapa harus menyadap partner, kawan, dan bukan lawan? Oleh karena itu, saya menganggap bahwa masalah ini masalah yang serius, bukan hanya dilihat dari aspek hukum. Saya kira hukum di Indonesia, hukum di Australia, hukum internasional juga tidak diperbolehkan menyadap pejabat-pejabat negara lain. Ini juga menabrak hak-hak asasi manusia, tetapi yang lebih penting saudara-saudara, kalau kita berpikir jernih, ini tentu berkaitan dengan moral dan etika. Sebagai sahabat, sebagai tetangga, sebagai partner yang sebenarnya kita sedang menjalin hubungan yang baik di antara kedua bangsa. Meskipun kalau urusan rahasia negara, seorang presiden seperti saya tidak mungkin begitu saja
melalui telepon disampaikan ke sana kemari. Ada disiplin bagi pejabat negara. Saya bisa memanggil langsung seorang menteri, bisa memberikan perintah langsung tanpa harus menggunakan alat komunikasi. Penggunaan alat komunikasi pun kita batasi dan tentu tidak masuk pada sesuatu yang disebut dengan rahasia negara. Namun, sekali lagi, saya tidak paham mengapa itu harus terjadi dan mengapa itu dilakukan oleh Australia kepada Indonesia. Saudara-saudara, saya, pemerintah Indonesia mengharapkan sekali lagi penjelasan dan sikap resmi dari Australia atas penyadapan itu, sebagaimana yang telah kita mintakan, utamanya melalui Menteri Luar Negeri. Sejak beberapa minggu yang lalu, saya mendapatkan informasi bahwa Amerika Serikat dan Australia mungkin atau diduga melakukan penyadapan terhadap Indonesia. Dan terlebih ketika sudah ada dugaan kuat bahwa penyadapan itu memang terjadi. Kami sudah meminta dan melalui mimbar ini saya sekali lagi betul-betul mengharapkan penjelasan dan sikap resmi pemerintah Australia kepada Indonesia, bukan kepada komunitas dalam negeri Australia. Kalau Australia juga ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia ini ke depan, saya masih tetap menunggu penjelasan dan sikap resmi dari Australia. Dan berkaitan dengan itu, insya Allah malam ini juga saya akan mengirim surat kepada Perdana Menteri Tony Abbott, surat resmi saya yang sudah kita persiapkan untuk sekali lagi memintakan penjelasan dan sikap resmi Australia terhadap kejadian penyadapan itu. Saudara-saudara, tentu kita harus terus melangkah ke depan, melihat ke depan, dan oleh karena itu maka ada 3 hal yang Indonesia akan lakukan ke depan ini. Pertama, menggarisbawahi yang telah saya sampaikan tadi, di hari-hari mendatang ini, Indonesia tetap menunggu penjelasan dan pertanggungjawaban Australia atas kasus penyadapan itu. Yang kedua, berangkat dari kasus penyadapan itu terhadap Presiden Indonesia dan sejumlah pejabat Indonesia, sebagaimana yang saya katakan melalui Twitter yang saya lepas 2 hari yang lalu, maka sejumlah agenda kerjasama, saya ulangi lagi, sejumlah agenda kerjasama akan kita lakukan review. Yang jelas, untuk sementara, atau saya meminta dihentikan dulu, kerjasama yang disebut pertukaran informasi dan pertukaran intelligence exchange dan information sharing di antara kedua negara. Saya juga minta dihentikan dulu latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun yang sifatnya gabungan. Saya juga minta dihentikan sementara yang disebut dengan Coordinated Military Operations. Tidak mungkin kita melanjutkan semuanya itu kalau kita tidak yakin, tidak ada penyadapan terhadap tentara Indonesia, terhadap kita yang bersama-sama justru mengemban tugas untuk kepentingan kedua negara.